pembuka, boleh kita undang Ibu Erni Tambu Bolon untuk pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami yang masih menyertai kami setengah minggu pekerja yang telah kami lalui. Dan Engkau masih berikan kesempatan bagi kami bertemu melalui aplikasi Zoom ini ya Bapak. Biarlah perbaktian kami pada saat ini Engkau urapi sehingga meskipun ini hanya lewat virtual, tetapi kemuliaan Tuhan tetap hadir. Bapak kami dalam surga berdoa buat Bapak Herbert Tagalung yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang akan dibagikan boleh menjadi bekal kami di dalam menghadapi hari-hari kami di dunia ini. Biarlah juga Engkau memberkati dan memeliharakan saudara-saudara kami yang tidak dapat bergabung. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, banyak hal lagi yang akan kami pohonkan, tapi biarlah kiranya Engkau menyempurnakan. Baik, selamat datang yang baru bergabung bersama-sama dengan kita. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh berikan waktunya. Oke, mungkin belum ya. Kita tunggu untuk minggu depan kesaksiannya. Saat ini kita boleh bertenang diri untuk mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Stefanus Supriyadi. Lagu Syair 419, Bapa ajarlah aku. Saat ini kita akan melakukan permintaan doa. Doa-doa yang akan kita sampaikan akan kita doakan pada malam hari ini. Namun bila mana ada request doa yang ingin ditambahkan, boleh di-unmute dan boleh angkat tangan dan kita boleh berdoa. Doa yang akan kita layangkan
adalah doa yang kita lihat dalam pokok doa yang setiap hari Bapak Aris Sugiarto telah bagikan buat kita di grup Jemaat Ciracas. Untuk doa pada malam hari ini, kami mohon kesediaan yang pertama Ibu Nova Sulaiman untuk pimpin kita dalam doa. Nanti yang kedua akan disambung oleh Bapak Walfon Silitonga. Boleh kita minta kesediaannya untuk kita berdoa. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita layangkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kecurahan Roh Kudus buat kita masing-masing di dalam masa pandemi saat ini. Kesehatan hamba-hamba Tuhan, Konferensi DKI dan sekitarnya, kesetiaan dan kesehatan buat anggota jemaat kita Ciracas, kondisi negara kita yang masih dalam masa pandemi, pemimpin-pemimpin negara kita, tim medis dan Satgas COVID-19, mungkin pengurusan sertifikat sekolah KDW, IMB, dan proses pembangunan sekolah yang akan berjalan, COI dan anak muda dan misionaris yang melayani di kebun sayur, Sekolah Sahabat Cabang Ciracas, lalu kita doakan untuk setiap anggota jemaat kita yang dikaruniakan berkat dari Tuhan sehingga kita bisa dimampukan dalam setiap kebutuhan kita sehari-hari. Dan doa dan yang sakit anggota-anggota jemaat kita maupun dalam pemulihan diantaranya mungkin Ibu Lina Hutahayan, Ibu Renta Tampu Bolon, Saudara Erwin Simbolon. Ada lagi yang mungkin yang sedang kurang sehat? Ada tambahan doa yang mungkin kita bisa sampaikan? Baik, kalau tidak ada kita boleh sama-sama mulai berdoa. Dari Ibu Nova, lalu disambung oleh Bapak Walfon Silitonga. Kita sama-sama bertelut untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah bagi kami, sehingga pada malam pertengahan minggu ini, kami dapat kembali bersama-sama beribadah, berkumpul melalui virtual. Bapa, pada malam hari ini, biarlah berkat Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami mengerti apa pesan Allah bagi kami pada malam hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Herbert Hutagalung. Bapak, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami sebelum kami menyampaikan permohonan-permohonan yang akan dibawakan ke hadapan-Mu. Pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa khusus untuk kecurahan Roh Kudus Tuhan bagi setiap masing-masing umat yang ada di Gereja Ciracas. Bapak, biarlah masing-masing kami meminta baptisan Roh Kudus Tuhan setiap hari, sehingga kami tahu apa yang Allah kehendaki. Yesus dalam diri kami, sehingga kami menggunakan waktu kami, pikiran kami, dan segala upaya kami hanya untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Bapa, pada malam hari ini juga hamba-Mu mendoakan kesehatan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja masih Advent hari ke-7. Berikan akal budi kebijaksanaan dari organisasi kami tertinggi sampai yang ada di jemaat-jemaat. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini digunakan oleh Allah untuk memajukan pekerjaan Tuhan, diberikan berkat kesehatan. Hamba-Mu juga berdoa untuk kesetiaan dan kesehatan dari seluruh anggota yang berada di Gereja Masih Advent hari ke-7, terutama di Jemaat Ciracas. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, juga kondisi negara kami yang menghadapi pandemi. Hamba juga berdoa untuk garda depan dari tim medis, juga Satgas COVID-19, dan hamba-Mu juga berdoa untuk pengurusan sertifikat IMB serta pembangunan yang berlangsung di Kelapa II Wetan. Terima kasih atas janji Tuhan yang pasti. Terima kasih atas jaminan yang bisa kami klaim setiap saat ketika kami minta. Dan doa ini akan disambung oleh Bapak Walfon Silitonga. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih-Mu kepada kami masing-masing. Di malam pertengahan minggu ini ya Bapa, kami berdoa dan memohon kehadirat-Mu yang maha agung dan maha penyayang. Biarlah Tuhan memberkati proses pengalihan sertifikat tanah dari Haji Jane kepada organisasi Tuhan. Minggu lalu ya Bapak sudah dilakukan pemotretan kembali, biarlah secepatnya boleh terrealisasi, kami dapatkan sertifikat yang sudah atas nama organisasi Tuhan di bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk COI yang ada di jemaat kami.
Persatukan hamba-hamba Tuhan yang ikut terlibat di dalam program COI ini. Biarlah mereka boleh menjadi permata-permata di sekeliling yang ada di kompleks COI, sehingga melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan dan kebenaran disampaikan kepada mereka. Kami juga ya Bapak memohon berkat-Mu untuk cabang kami yang hingga saat ini belum terrealisasi untuk diorganisir jadi jemaat. Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu biarlah pertumbuhan akan sekolah sahabat cabang ini dan suatu saat kelak menjadi jemaat yang besar dan yang membawa umat-umat Tuhan mengenal kebenaran ini. Juga ya Bapak, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, seperti Ibu Hutayan, Saudara Erwin. Biarlah Tuhan menilik mereka, menyembuhkan mereka dengan kuasa surga ya Bapak, melalui makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Biarlah kasih-Mu senantiasa mengampuni kami dari segala dosa salah kami, karena semuanya kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Baiklah, tibalah saatnya kita untuk bertenang diri dan menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Herbert Hutagalung. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Baik, terima kasih. Baik, malam ini saya hanya membawakan sedikit renungan, dan renungan yang akan saya sampaikan adalah bagian dari beberapa hal yang selama ini saya alami dan mencoba berpikir bagaimana seharusnya saya bertindak. Dan inilah yang saya dapatkan, dan kebetulan mungkin ini yang akan dibagikan. Semoga ini bisa menguatkan kita masing-masing. Dan yang pertama-tama puji Tuhan kita ucapkan karena pada saat ini kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Dan kita bisa meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Baik, saya ada mendengar cerita kemarin. Saya ingin share dulu cerita ini. Dikatakan seorang muda suatu kali mengadakan perjalanan. Dalam perjalanan ini, dia mendapati ternyata dia duduk dengan Albert Einstein katanya. Dia duduk di samping Albert Einstein. Lalu pada saat perjalanan akan dimulai, tiba-tiba Albert Einstein ini menegur pemuda itu. Dia katakan, perjalanan ini akan memakan waktu lama. Sangat membosankan kalau kita hanya diam saja. Lalu Albert Einstein bilang, mungkin ada baiknya kita bikin satu permainan. Lalu orang muda ini bilang, permainan dengan Albert Einstein? Lalu dia mulai bertanya, permainan apa kira-kira yang akan ditawarkan? Albert Einstein bilang, bagaimana kalau kita saling membuat pertanyaan, lalu nanti kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, engkau bayar $50, katanya. Anak muda ini bilang, enak lu bilang begitu. Kamu Einstein, saya bukan siapa-siapa. Lalu Einstein bilang, sebentar dulu. Kalau kamu tidak bisa jawab, saya kasih $50. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya akan bayar kamu $500. Lalu orang muda itu bilang, baik, mari kita mulai. Lalu Albert Einstein mulai bertanya, berapa kira-kira jarak antara jarak bulan dengan bumi yang ada di tempat kita tinggali saat ini? Pemuda ini mulai berpikir. Lalu setelah itu dia berjawab, saya bukan engineer. Saya juga bukan saintis. Tidak mungkin saya bisa menjawab pertanyaanmu. Lalu pelan-pelan dia keluarkan dompetnya. Dia keluarkan $50. Dia bilang, saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Dia bayar $50. Karena dia tidak bisa menjawab. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia harus bayar $50. Kalau Albert Einstein tidak bisa jawab, harus bayar $500. Lalu Albert Einstein bilang dengan senyum-senyum, baik, sekarang kau boleh tanya. Lalu anak muda itu mulai berpikir. Kemudian dia mulai bertanya, binatang apa yang jika naik ke atas bukit kakinya 3, dia akan turun dari bukit kakinya 4? Albert Einstein berpikir dengan keras, apa kira-kira binatang itu? Akhirnya dia menyerah. Lalu dia katakan, saya tidak bisa jawab. Dia keluarkan uangnya, dia kasih $500 kepada pemuda itu. Dia bilang, saya tidak bisa jawab, ini $500. Tapi setelah lama berpikir, Albert Einstein ini penasaran. Dia bilang, binatang apa itu? Lalu dia mulai colek pemuda tadi.
Anak muda katanya. Lalu sebenarnya binatang apa yang naik ke atas bukit kakinya 3, lalu dia turun dengan kaki 4? Anak muda itu melihat sebentar kepada Albert Einstein, lalu dia keluarkan lagi dompetnya. Dia bayarkan $50 kepada Albert Einstein. Lalu dia bilang, saya juga tidak tahu binatang apa itu, katanya. Saudaraku, sering di dalam hidup kita ini, kita menghadapi banyak pertanyaan. Bahkan pertanyaan yang tidak perlu pun kita akan pertanyakan. Tetapi malam ini yang ingin saya ajak kita berpikir adalah akibat dari pertanyaan itu. Apa akibatnya jika banyak pertanyaan yang kita dapatkan tidak bisa kita jawab? Tadi 5 menit sebelum kebaktian ini, komputer saya tiba-tiba crash. Saya panggil, berteriak kepada anak saya, Dwight, kenapa ini? Pertanyaan saya. Saya tidak tahu apa. Ada ketakutan dalam hati saya. Saya sudah berpikir, siapa yang harus saya telepon menggantikan membawa firman? Lalu pada saat anak saya pegang, dia nanya lagi, apa yang salah ya? Semua pertanyaan. Kalau kita kembali ke 3 bulan yang lalu dari Maret, ada suatu pertanyaan yang lebih besar lagi. Pada saat COVID masuk ke Indonesia, orang mulai bertanya, penyakit apa ini? Bagaimana cara menghindarinya? Apakah saya aman kalau keluar dari rumah ke dalam? Dan semua ini membuat rasa takut di dalam hati kita. Rasa takut itu bahkan membuat kita tidak bisa tidur di rumah kita masing-masing. Ada rasa takut. Buat saya pribadi muncul rasa takut. Setelah rasa takut saya mulai berpikir, apakah memalukan kalau saya mempunyai rasa takut? Yang lebih parah lagi, apakah saya boleh merasakan rasa takut? Wajar nggak saya merasakan rasa takut? Di dalam Wikipedia dikatakan, takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Bahkan dikatakan, takut adalah salah satu dari emosi dasar selain bahagia, sedih, dan marah. Berarti rasa takut itu adalah bagian dari manusia, suatu sifat dasar manusia. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, pada saat kita membaca Wahyu 21 ayat 28 dikatakan, tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dikatakan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Berarti penakut tidak masuk surga. Lalu penakut yang bagaimana bagaimana kita menghadapi rasa takut yang kita bisa rasakan? Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih, dan tidak ada ketakutan di dalam kasih. Saya mendapat suatu melihat di dalam Instagram, dikatakan fear has 2 meanings. Rasa takut mempunyai 2 arti. Lalu dia panjangkan arti fear. F-nya adalah forget, E-nya everything, A-nya end, R-nya run. Forget everything and run. Lupakan semuanya dan lari. Atau satu lagi ada definisinya. Dia katakan face everything and rise. Hadapi segala sesuatu dan bangkit. Ada 2 pilihannya. Lupakan segala sesuatu dan lari, atau hadapi segala sesuatu dan bangkit. Tetapi saudaraku, ini semuanya adalah kebijaksanaan manusia yang kita bisa dapatkan di Instagram. Untuk itu saya ingin mengajak kita melihat beberapa orang, beberapa nabi yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kehidupan mereka pada saat menghadapi rasa takut. Saya ingin kita pertama melihat masuk ke dalam 1 Raja-Raja 19. Elia di Gunung Horeb. Baru saja dia selesai menunjukkan kuasa Tuhan di depan nabi-nabi Baal. Dia menyembelih begitu banyak nabi-nabi Baal karena gagal menunjukkan Baal tidak bisa menolong mereka. Dia menghadapi suatu tantangan baru. Baru saja dia melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi pada saat dikatakan Isabel memberikan pesan kepadanya, kalau saja sampai besok aku belum membunuhmu,
maka aku akan dihukum oleh Tuhanku, katanya, Allahku, katanya, Allah lain dalam huruf kecil di sana. Mendengar ini apa yang terjadi? Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dikatakan, maka takutlah dia. Bayangkan, Nabi Elia yang baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal, menurunkan api dari langit, ketakutan dia. Bagaimana rasa takutnya? Dikatakan lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Telah sampai Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang wilayah Yehuda, ke padang gurun, seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Seorang Nabi Elia yang baru saja melakukan keajaiban atas nama Tuhan merasa takut. Pada saat membaca ini, saya mempunyai suatu pertanyaan. Nabi sebesar itu juga mempunyai rasa takut seperti yang saya alami. Lalu bagaimana seharusnya? Lalu kemudian kita coba pergi kepada Yesaya 37. Siapa yang akan kita bicarakan? Hizkia. Hizkia yang sudah melihat bagaimana Tuhan memutar tata surya hanya untuk menunjukkan keajaiban baginya. Pada saat dikatakan dikepung oleh Raja Asyur. Raja Asyur mengirim juru minumnya berbicara. Lalu memberikan tantangan. Tantangan suatu penghinaan. Disuruh dikirimkan kepada Hizkia. Semua orang Israel yang ada mendengarkan ketakutan. Kenapa? Karena juru minum itu sengaja berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Di sana dikatakan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, lalu pergilah ia ke rumah Tuhan. Dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubium, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah, bukakanlah matamu, dan lihatlah. Elia mempunyai rasa takut. Pada saat Hizkia merasakan itu juga, dia mempunyai perasaan yang sama. Orang Israel yang ada pada saat itu juga merasakan hal yang sama. Yang lebih menarik lagi, saya pernah membaca buku, dia bilang, jika kamu ingin mengetahui bagaimana melakukan keputusanmu dengan benar, tiru apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika kita baca di dalam Lukas 22 ayat 39, di sana dikatakan, setelah acara jamuan malam, lalu Yesus pergi dengan murid-muridnya berdoa di sana. 22 ayat 39. Lalu Yesus keluar mungkin dari ayat 22, ayat 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada ketakutan yang ada di sana. Saudaraku, pada saat melihat ini, ketakutan yang ada di dalam hati saya, ada juga di dalam hati Elia. Ada di dalam hati Hizkia. Dan bahkan dikatakan pada saat Yesus berdoa, ia sangat ketakutan. Berarti bukan ketakutannya yang menjadi masalah. Lalu apa yang menjadi masalah kepada kita? Masalah terbesar pada saat kita takut, atau tantangan yang terbesar pada saat kita takut adalah kepada siapa kita pergi untuk menyampaikan rasa takut. Tadi definisi dari Wikipedia itu mengatakan, takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar. Itu sebabnya pada saat kita merasakan kebutuhan, kepada siapa kita pergi? Di dalam 3 hal tadi. Kepada siapa kita pergi pada saat kita sudah tidak menemukan jalan lagi. Kalau kita dengar tadi di Elia, pada saat dia merasakan ketakutan yang
teramat sangat. Dia lari dan sudah capai. Lalu apa yang dia katakan? Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya Tuhan yang dia katakan. Kepada Tuhan dia berbicara. Bukan kepada orang-orang yang lain. Bukan ketakutannya yang menjadi masalah, tetapi kepada siapa kita mengadu pada saat merasakan ketakutan tersebut. Itu akan menjadi suatu hal yang kritikal. Pada saat Hizkia menerima surat itu, yang dia lakukan, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, membentangkan surat itu di hadapan mezbah Tuhan. Nanti lagu tutup saya tadi minta dibawakan lagu yang biasa sudah kita dengarkan. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, segala nafsu hatimu. Begitu ada COVID kemarin, di awal, kami mempunyai tugas masing-masing untuk memperhatikan. Karena kantor kami kecil, jadi tugasnya banyak berseliweran. Siapa memperhatikan grafik COVID, siapa memperhatikan dari sisi perekonomian pasar saham. Saudaraku, pada saat kita memperhatikan, ada rasa khawatir yang terjadi di dalam hati kita. Pada saat COVID mulai membaik, lalu kemudian dibilang pasar saham akan bounce back dengan cepat, turun seperti huruf F. Tetapi pada saat kita lihat negara-negara maju mempersiapkan diri mereka tidak seperti grafik huruf F, karena mereka mempersiapkan pemulihan lebih lama, jauh lebih lama dari yang diramalkan oleh pasar-pasar saham. Kekhawatiran muncul di dalam hati kita. Saya dan istri saya mempunyai rencana beberapa tahun yang lalu. Banyak hal yang tidak bisa kami perbaiki. Kemarin di tahun lalu kami berpikir tahun 2021 kita akan lakukan perbaikan. Lepaskan beberapa hal yang selama ini kami tahan. Tetapi saudaraku, setiap hari melihat grafik yang ada, semua sektor-sektor usaha bukan membaik. Apa yang kami pertahankan tidak ada nilainya. Hal ini membuat saya terkadang tengah malam terbangun. Dari mulai Maret, April, sampai Mei. Ada rasa takut di dalam hati. Tetapi cerita Hizkia tadi, buat saya pribadi sangat menguatkan. Dikatakan, bawa ke mezbah Tuhan segala nafsu hatimu. Setiap malam saya sering berdoa sendiri. Tuhan, apakah ini nafsu hatiku? Atau memang ini kebutuhanku? Sangat membingungkan. Saya rasa kita semua mempunyai permasalahan yang sama. Antara kebutuhan yang ada, nafsu hati kita, atau tantangan yang ada. Hizkia meletakkannya di mezbah Tuhan. Lalu dia mengatakan, ini Tuhan, jangan biarkan engkau dihina oleh karena pernyataan mereka. Di dalam mulai beberapa lama kerja di rumah, saya sering berdoa buat saya pribadi. Saya katakan, Tuhan, ini salah satu perubahan dunia yang terjadi. Mungkin hanya sekali dalam 100 tahun. Jangan biarkan saya tenggelam di dalamnya. Rasa takut itu. Tapi pelajaran kita bilang, bukan takutnya yang menjadi masalah. Kepada siapa kita harus pergi untuk mendapatkan pertolongannya. Yesus sendiri. Pada saat dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Luar biasa. Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Inilah yang membedakan para nabi yang kita pelajari dan Yesus yang kita baca dalam Alkitab dalam menghadapi rasa takut yang dalam diri kita. Karena tadi Wikipedia sudah katakan, rasa takut adalah bagian dasar dari emosi kita. Tidak mungkin kita lepas dari sananya. Dan kenapa kita akan menjadi dikatakan masuk di dalam api yang menyala-nyala dan belerang? Akan sangat salah kalau kita meminta kepada Tuhan dan masih ada rasa takut. Karena kita harus serahkan. Sama seperti Hizkia, diserahkan di mezbah Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Saudaraku, dalam 2 sahabat ini, di dalam Zoom keluarga, abang saya yang nomor 2 sering mengungkit. Dan itu mengingatkan saya kembali. Pada waktu saya masih kecil, memori yang paling kuat di dalam pikiran saya adalah pada saya umur berumur 3 tahun. Waktu itu saya masih tinggal di Porsea, di kampungnya Bapak Freddy Simangunsong. Lalu setiap sabat, buka sabat, Bapak saya selalu mewajibkan kami semua menghafalkan hukum ayat hafalan.
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Harus semuanya menghafalkan, dan kami menghafalkan bersama-sama. Lalu pada saat tutup Sabat, kami disuruh menghafalkan Mazmur 23. Tetapi dalam bahasa Batak, Jehovah dosi permahanau. Setelah sekian lama, saya sudah lupa saat itu ayat hafalan itu. Sampai akhirnya abang saya bercerita, ingat gak? Pada waktu kita kecil, Bapak selalu suruh kita ngafal ini. Dan abang saya yang nomor 2 itu paling sering dimarahin oleh Bapak saya. Karena setiap kali kami menghafal, dia selalu diam. Lalu dia kata, kamu gak bisa hafal. Lalu mulai menghafalkan lagi. Ditegur lagi. Lalu dia katakan, buat saya pertanyaan, kenapa saya harus menghafalkan hal yang sama terus-menerus? Sampai akhirnya tiba saat ini. COVID datang. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Ayat hafalan yang kita hafalkan itu berulang-ulang akan muncul dengan sendirinya. Mengingatkan kita. Saya mencoba bacakan. Tuhan, gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudaraku, dari segitu banyak janji, satu hal yang menarik buat saya. Bagaimana untuk mendapatkan, untuk berjalan dalam lembah kekelaman? Bagaimana agar jiwaku disegarkan? Kata kuncinya adalah sebab engkau besertaku. Bahasa Indonesia tidak buat saya pribadi karena mungkin bahasanya. Bahasa Indonesia bilang sebab engkau besertaku. Tetapi kalau kita pergi ke dalam bahasa Batak, buat saya sendiri lebih menyenangkan, lebih menyejukkan. Karena dikatakan Aihodo mandonganiau. Artinya karena engkau yang menemaniku. Pada saat dikatakan karena engkau menemaniku, berarti ada ikatan antara orang yang berjalan di sampingku dengan diriku sendiri. Dan bagaimana ikatan itu bisa kuat? Hanyalah jika saya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman, kekecewaan-kecewaan yang Tuhan tunjukkan bagaimana berhasil menjadi suatu kebahagiaan akan menjadi kekuatan bagi kita. Tetapi hanya sekedar membaca Alkitab, tanpa mencoba mengerti betapa besar Tuhan itu, akan menjadi suatu kekecewaan bagi kita. Pada saat Hizkia meletakkan gulungan surat itu di mezbah Tuhan, dia mengatakan, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubium, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jika Tuhan menjadikan semua itu sebegitu besar dan kita bisa merasakannya, mempunyai teman seperti Tuhan adalah satu-satunya yang kita pikirkan dan kita butuhkan pada saat itu. Saudaraku, saya menceritakan kembali satu cerita yang sudah pernah saya ceritakan di sekolah Sabat ya. Ada suatu jurnal dituliskan. Jurnal itu mengumpulkan beberapa prajurit-prajurit yang sudah pernah ikut berperang. Dari hasil penelitian mereka menemukan pada saat prajurit itu diterjunkan ke medan perang, lalu peluru mulai berdesingan, dikatakan pada saat itu otak mereka kosong. Kalau bahasa Inggris kan freeze. Tidak bisa melakukan apa-apa. Panik, tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Lalu seketika itu juga otak mereka akan menjadi autopilot. Autopilot. Melakukan apa yang mereka telah dilatih setiap hari. Jadi kalau kita lihat di dalam film-film mungkin ada SWAT, ada Navy SEAL. Mereka bisa berjalan bersama-sama satu ke kiri, satu ke kanan seperti orang yang di depan mengerti gerakan yang di belakang mengerti ke depan. Itu semua latihan yang dilakukan ke belakang. Kalau kita mendengarkan cerita bagaimana pasukan khusus membebaskan pembajak pesawat Garuda di Thailand, mereka menirukan bentuk kapal itu, lalu mereka berulang-ulang melakukan latihan di dalamnya. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena pada saat nanti kejadian,
pikiran mereka autopilot akan melakukan apa yang telah dilatihkan untuk mereka lakukan. Saudaraku, pada saat Elia merasakan ketakutan itu, otaknya autopilot menemukan siapa temannya. Tetapi tentu saja bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Hubungan yang baik dengan Tuhan yang akan mengarahkannya kepada Tuhan. Hubungan yang baik yang terus-menerus dilatih dari Hizkia yang menyebabkan dia mengetahui dia harus letakkan permasalahan itu di mezbah Tuhan. Dan tentu Yesus setiap hari pergi berdoa ke bukit yang mengetahui hanya kepada Tuhan dia bisa menyampaikan permasalahannya untuk mendapatkan kuasa. Kita bersyukur Pak Bunawi masih sering mengirimkan ayat-ayat WPA kepada kita. Setiap orang mempunyai WPA-nya masing-masing mungkin. Ada WPA, ada waktu membaca, saya kebetulan membaca di Keluaran sekarang. Dan kebetulan melihat bagaimana pada saat Raja Mesir melepaskan bangsa Israel, dia mengejar, bangsa Israel sendiri ketakutan. Tetapi Musa mengatakan, jangan takut, dikatakan, Tuhan akan berperang untukmu dan engkau akan diam saja. Setelah mereka melihat 10 tulah dari Tuhan, untuk orang Mesir, masih ada rasa takut. Tetapi dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau share saat ini adalah, buat saya pribadi, saya mempunyai rasa takut. Tetapi seperti kata Instagram yang keduniawian itu, pilihannya, apakah saya akan melupakan atau lari, ataukah saya akan menghadapi lalu mengalahkannya? Saya memilih menghadapi, mengalahkannya. Tetapi apakah saya dapat mengalahkannya? Hanya satu jawabannya. Sama seperti Elia, Hizkia, dan Yesus. Hanya satu caranya mengalahkannya. Yaitu dengan datang kepada Tuhan. Menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Semua beban yang sangat besar pada satu titik akan menyadarkan kita. Semua usaha kita sia-sia. Hanya Tuhan yang dapat mengalahkannya. Elia berjalan sehari-harian terlebih dahulu, baru dia menyerah. Lalu berbicara kepada Tuhan. Ada saatnya kita menyadari, melepaskan semuanya dan menyerahkan kepada Tuhan. Sama seperti Musa berbicara kepada bangsa Israel pada saat pasukan Mesir sudah mendekat. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita, mengingatkan kita, sebagai manusia, ada rasa takut di dalam diri kita. Tetapi sama seperti Elia, Hizkia, dan Yesus sendiri, bukan masalah rasa takutnya yang menjadi masalah, tetapi kepada siapa kita harus pergi. Dan pada saat ini, biarlah firman ini mengingatkan selalu, biar kita selalu datang kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan adalah dengan menggunakan waktu khusus setiap hari berbicara kepadanya. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan kembali. Pada saat COVID mulai semakin menyeramkan, ada seorang dokter yang berbicara. Dia katakan, untuk bisa bertahan di masa ini, hanya langkah-langkah ini yang kamu lakukan, katanya. Yang pertama, ambil waktu meditasi, lalu pagi-pagi ambil udara segar, lalu minum air yang cukup, lalu makan vitamin yang cukup, lalu kemudian ambil sinar matahari. Pada saat saya mendengarkan, saya bilang, itu semua sudah saya dengar dari kecil. Lalu kenapa saya bisa bingung saat ini? Karena saya tidak seperti pasukan khusus yang kemarin yang berlatih setiap hari. Tidak berlatih setiap hari pikiran saya terhadap apa yang sudah diberikan. Tapi satu hal yang menarik buat saya adalah pada saat dokter itu berkata, meditasi setiap pagi. Dia katakan apapun agamamu, berbicara dengan Tuhanmu. Karena selain dia memegang kendali, pada saat engkau serahkan kepada Tuhanmu, engkau akan menghilangkan rasa stresmu, dan itu akan meningkatkan imunmu. Luar biasa. Jadi pada saat ini, saudaraku, saya hanya membagikan, apa yang menjadi kekuatan yang saya dapatkan dari apa yang saya coba cari ini adalah, sebagai manusia biasa, saya mempunyai rasa takut. Bahkan para nabi-nabi yang saya rasa luar biasa pernah merasa takut. Yesus pun pernah merasa takut.
Tetapi marilah kita bawa segala rasa takut kita, permasalahan kita. Bahkan mungkin seperti Hizkia, kita pertanyakan, apakah ini nafsu hatiku atau ini adalah kebutuhanku di mezbah Tuhan setiap hari di dalam keluarga kita. Dan biarlah kita selalu diingatkan pada saat kita meminta kepada Tuhan, sama seperti yang Musa katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan boleh menguatkan hati dan pikiran kita, agar kita boleh selalu bergantung kepada Tuhan, walaupun kita sebagai manusia berdosa memiliki rasa takut dalam hati kita masing-masing. Tetapi bila mana kita percaya dan yakin, maka Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Untuk menutup acara perbaktian permintaan doa kita pada malam hari ini, kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 67, Lama Telah Dirindu, dan nanti doa penutup kita minta kesediaan Bapak Pendeta Sihombing untuk pimpin kita dalam doa. Doa Pak Pendeta, barusan kita dengar kabar bahwa Saudara Erwin sedang di UGD Rumah Sakit Polri, boleh kita doa? Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, sungguh hati kami berterima kasih dan bersyukur oleh karena malam ini kami umat-umat-Mu Jemaat Ciracas telah mempersembahkan
ibadah kami, ucapan syukur kami, puji-pujian kami kepada Tuhan di pertengahan minggu ini. Kami juga ya Tuhan berterima kasih dan bersyukur kepadamu oleh karena tuntunan Roh Kudus. Kami telah mendengarkan suaramu lewat firman yang telah dibentangkan oleh hambamu Bapak Herbert Huta Galung yang mengingatkan kepada kami di dunia di mana kami sedang tinggal, tentu menawarkan ataupun mendatangkan ketakutan di dalam kehidupan kami oleh karena dunia kami sudah semakin tua dan juga dunia yang penuh dengan persoalan. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan kami luar biasa. Kami juga telah melihat banyak pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan, baik para nabi maupun para rasul. Ketakutan itu akan menjadi milik kami ketika kami mengalihkan selalu pandangan kami kepada masalah, kepada badai-badai di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur ketika kami mengalihkan pandangan kami kepada Tuhan, melihat Yesus, maka kami akan diberikan ketenangan. Oleh karena kami tahu bahwa Allah kami Maha Kuasa yang mampu menenangkan berbagai badai-badai yang menerpa, dan Tuhan pun akan dapat menolong kami untuk melewati dengan kemenangan. Itulah sebabnya ya Tuhan, tolonglah kami sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami terus-menerus membangun hubungan kami dengan Tuhan untuk mengenal Engkau lebih baik. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, bila mana kami selalu mengalahkan ataupun mengarahkan pandangan kami kepada Yesus Kristus, kekuatan, kemenangan, dan ketenangan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, biarlah pelajaran malam ini mengingatkan kembali kepada kami, supaya kami selalu memandang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan terus belajar mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Tuhan akan tolong kami agar firman ini akan menjadi kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan oleh karena mengandalkan Tuhan, oleh karena memandang kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Bapa, hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Huta Galung, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan terus hikmat, agar Tuhan pun dapat menggunakan dia lebih baik, lebih luar biasa lagi di waktu yang akan datang untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah berkat-Mu akan menjadi bagian kami hari ini dan seterusnya. Kalaulah Tuhan sekiranya ada dosa dan pelanggaran kami, ampunilah kami Tuhan, supaya doa dan ibadah yang kami persembahkan malam ini berkenan Tuhan dengar, dan juga berkenan Tuhan terima. Kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu kepada kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, acara kebaktian permintaan doa kita telah selesai sampai di sini. Dan kita akan kembali beribadah dalam virtual Zoom di hari Sabat yang akan datang. Selamat malam, Tuhan memberkati. Stay safe and stay healthy semuanya. Selamat malam.